Jadi pada gambar ini tuh memperlihatkan bagaimana histamin yang merupakan salah satu mediator utama alergi memulai rangkaian sinyalnya di dalam sel. Histamin ini pertama akan dilepaskan terutama oleh sel mast setelah tubuh terpapar alergen seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Begitu dilepaskan, histamin ini akan mencari target utamanya, yaitu reseptor histamin H1 yang terdapat pada permukaan berbagai jenis sel, misalnya sel di saluran pernafasan, pembuluh darah, kulit, dan saluran pernafasan. Reseptor H1 ini sendiri itu termasuk kelompok reseptor GPCR, yaitu reseptor yang bekerja dengan bantuan protein G di dalam membran sel. Jadi saat histamin ini menempel pada reseptor H1, reseptor akan mengalami perubahan bentuk atau konformasi, yang kemudian itu akan membuat protein G di sisi dalam membran ikut aktif. Subunit yang berperan itu ada GG alpha. Dalam kondisi awal, GG alpha ini terikat dengan GDP atau guanosin difosfat. Tetapi setelah reseptor teraktivasi, GDP ini ditukar oleh GTP atau guanosin trifosfat. Pergantian ini menandai bahwa GGA sudah mulai aktif dan siap menjalankan fungsinya. Protein GG alpha yang akan mengaktifkan lalu menstimulasi enzim fosfolipase C beta 1 atau PLC beta 1. Enzim ini itu bertugas untuk memecah molekul PIP2 yang ada di membran sel. Lalu hasil pemecahan PIP2 ini adalah dua senyawa penting, yaitu inositol 1,4,5 trifosfat atau IP3 dan diasil gliserol atau DAG. Keduanya ini merupakan senyawa penting yang berperan sebagai pembawa pesan lanjutan di dalam sel. Jadi IP3 yang terbentuk itu akan segera bergerak ke retikulum endoplasma organel yang berfungsi sebagai gudang ion kalsium. IP3 ini akan membuka saluran kalsium pada retikulum sehingga ion Ca2+ itu akan dilepaskan ke sitoplasma. Peningkatan kadar kalsium di dalam sel ini sangat penting karena kalsium itu berperan sebagai sinyal pengatur sebagai aktivitas sel. Di sisi lain, DAG tetap berada di membran sel. DAG ini bekerja sama dengan ion kalsium untuk mengaktifkan enzim protein kinase C atau PKC. Setelah PKC aktif dan kadar kalsium itu meningkat, rangkaian sinyal berlanjut ke inti sel. Disinilah faktor terjadinya transkripsi NF-kB menjadi aktif. Mediator inilah yang dapat menimbulkan beberapa gejala ketika tubuh terpapar alergi. Gejala yang ada yaitu seperti rasa gatal di kulit, bersin dan pilek karena peradangan di hidung, ruam atau bengkak di kulit, hingga sesak napas pada penderita asma alergi. Dengan kata lain, satu langkah sederhana histamin menempel pada reseptor H1 bisa menyalakan serangkaian reaksi berantai yang panjang dan kompleks di dalam sel, dan pada akhirnya tampak sebagai gejala alergi yang nyata. NF-kB akan masuk ke dalam inti sel untuk mengatur ekspresi gen-gen tertentu, sehingga sel mulai menghasilkan berbagai mediator peradangan seperti sitokin proinflamasi yang memicu peradangan, molekul adesi yang membantu sel imun menempel di dinding pembuluh darah, serta faktor kemotaktik yang memanggil sel imun lain ke lokasi reaksi alergi. Jadi, dapat disimpulkan pada gambar ini itu menjelaskan tentang jalur lengkap histamin melalui
Reseptor H1 yang dimulai dari ikatan histamin pada reseptor, aktivasi protein GG alfa, stimulasi enzim PLC beta 1, pembentukan IP3 dan DAG, pelepasan kalsium, aktivasi PKC, hingga aktivasi NF-kB dan pelepasan mediator inflamasi. Semua langkah inilah yang menjelaskan bagaimana tubuh kita bisa cepat merespon alergen dengan reaksi alergi yang khas.